Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu, majelis yang menjelaskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hadis-hadis hukum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tulisannya bisa dibaca, Pak ya? Ya lumayan kecilnya, Pak ya. Iya, hadisnya panjang, jadi kalau dipotong nanti susah. Ya. Jadi kita masih membahas tentang sholat tatawwu ataupun sholat sunnah. Nah, sholat sunnah kali ini yang kita bahas adalah sholat sunnah witir. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat. Artinya setiap 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam. Kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam. Pada dasarnya seperti itu, ya. Tapi ada juga nanti hadis yang menjelaskan bahwa sholat malam itu boleh dilakukan arba'an, 4 gitu ya. 4 kemudian salam, 4 kemudian salam, 4 kemudian salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Maka apabila salah seorang kamu khawatir masuk waktu subuh, maka sholatlah dia 1 rakaat. Jadi waktu sholat malam itu panjang, mulai ba'da isya sampai subuh, ya. Mulai ba'da isya sampai subuh. Perbedaan sholat malam sama sholat tahajud, kalau sholat malam sebelum tidur, kalau sholat tahajud setelah bangun tidur. Nah, jadi waktunya itu Pak panjang, mulai dari ba'da isya sampai subuh. Nah, kalau kebetulan kita sholat tahajudnya itu di sepertiga malam terakhir, menjelang masuknya waktu subuh, kemudian kita khawatir nanti kalau kita masih sholat 2 rakaat, akhirnya kita tutup sholat kita itu dengan sholat genap, ya kan? Makanya diingatkan di dalam hadis ini, kalau khawatir nanti masuk waktu sholat subuh, maka segeralah tutup sholatnya dengan witir 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla. Dia mengganjilkan apa yang telah disolatkannya. Jadi diganjilkan penutupnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, menyukai yang ganjil. Jadi melaksanakan sholat witir itu adalah isyarat kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya masing-masing. Bukhari dengan sanadnya, Muslim pun dengan sanadnya. Walil khamsati,
wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, riwayat khamsah. Khamsah itu siapa? Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan ada 5 itu, Sunan Nasai, Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah. Satu lagi Sunan Abu Daud. Jadi Sunan Abu Daud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Jadi 4 itu meriwayatkan hadis berikut ini. Kemudian plus Imam Ahmad. Jadi 5. Tapi teksnya berbeda. Teksnya begini, Salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang itu dua-dua. Ya, salat baik salat malam ataupun salat siang sama-sama dua-dua salam. Dua-dua salam. Jadi bukan hanya salat malam saja yang dua-dua, tapi salat di waktu siang pun dua-dua. Salat di waktu siang itu salat apa, Pak? Salat duha misalnya, dua-dua. Bahkan salat qabliyah asar pun yang paling afdal dilakukan dua-dua. Nanti qabliyah asar itu ada 2 riwayat kan? Ada yang mengatakan dalam riwayat yang sahih menyatakan bahwa dia 2 rakaat saja. Tapi dalam riwayat yang lain ada disebutkan rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah menyayangi seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat dengan 2 salam, bukan dengan 1 salam. Lah kalau dibuat 4 rakaat itu dengan 1 salam, sah apa enggak? Sah, cuma kurang afdal. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat di waktu malam itu memiliki keutamaan yang tidak ada pada salat siang. Ya, salah satu keutamaan salat malam itu yang disebutkan di dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Jadi ibadah di waktu malam itu khusyuk. Kenapa? Karena sepi, sunyi, tidak ada hiruk pikuk. Kemudian juga jauh daripada riya. Terhindar daripada riya. Itu yang dikatakan asyaddu wat'an, lebih tepat. Seseorang yang ingin khusyuk dalam beribadah, maka sholat tahajudlah di waktu tengah malam. Ya, karena jauh dari hiruk pikuk, kemudian juga pikiran kita tidak lagi memikirin dunia, tapi kadang-kadang malah mikirin bola, Pak ya. Itu repotnya itu. Mikirin bola. Ada orang sengaja bangun tengah malam, Pak. Ya. Cepat-cepat dia tidur, nanti jam 2 bangun. Ya. Macam-macam itu. Ada yang jam 2 bangun hanya untuk pipis saja. Setelah pipis, tidur lagi. Cuma pipis saja, Masya Allah. Ada pula yang bangun tengah malam itu mau menyaksikan Piala Eropa itu ya. Jadi yang bikin kita malas beribadah itu apa? Kita memikirkan capeknya, tidak memikirkan pahalanya. Itu yang bikin kita malas itu. Yang bikin kita kadang semangat berbuat maksiat tuh mikirin enaknya, lupa hukumannya. Ya, coba kalau kita balik memikirkan pahalanya, ya hilang kepenatannya, gitu ya. Hilang kepenatannya. Memikirkan dosanya, hilang enaknya. Jadi enaknya maksiat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman yang akan kita terima nanti.
Jadi yang kedua wa aqwamu qila. Wa aqwamu qila, jadi Al-Qur'an itu lebih mudah masuk ke dalam pikiran kita dan merasuk ke dalam jiwa kita. Jadi memang kesempatan lah bagi para penghafal Quran untuk memurojaah hafalannya di waktu malam itu. Tuh. Kenapa? Karena dia akan mudah fokus, dia akan mudah konsentrasi dibandingkan di waktu-waktu lain. Nah itu ya, jamaah sekalian. Jadi apa hikmahnya tahajud itu dua-dua? Gitu. Jadi salah satu hikmahnya dua-dua itu khawatir kita ada keperluan, ya, ada kita keperluan, bisa kita istirahat dulu untuk melaksanakan keperluan kita. Gitu. Tapi kalau misalnya 12 rakaat sekaligus, itu kalau kita ada keperluan, nggak bisa kita lakukan keperluan kita itu. Gitu. Katakanlah seorang sholat itu 2 jam, itu 2 jam, padahal mungkin dia ada keperluan, anaknya nangis, anaknya terbangun, ataupun ada tugas yang harus dilakukannya. Nah, kalau 2 rakaat masih bisa. Tapi kalau sekaligus katakanlah 12 rakaat, maka itu tidak bisa dilakukannya. Tuh. Ya, itulah salah satu hikmahnya kenapa sholat malam itu masna masna, dua dua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sholat tahajud itu pada dasarnya dilakukan dua-dua. Maksudnya dua-dua, 2 rakaat, 1 salam. Sholat siang juga begitu, 2 rakaat, 1 salam. Tapi andai kata dia mau melakukan sholat tahajud itu 4 rakaat, 1 salam, boleh apa tidak? Boleh. Tapi khilaful aula, menyalahi yang lebih afdal dan menyalahi yang lebih utama. Tidak ada masalah. Jadi disunnahkan mengerjakan sholat sunnah witir pada malam hari. Karena witir ini Pak, tidak pernah ditinggalkan Nabi. 2 sholat sunnah yang selalu dilakukan Nabi, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. 1 sholat witir, 1 lagi sholat qobliyah subuh. Itu. Jadi besar sekali pahala sholat witir itu, mungkin nanti akan diterangkan di hadis berikut ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, akhrajahu Muslim. Salat yang paling utama setelah salat fardu ialah salat malam. Ya, salat di tengah malam, ya. Bangun tengah malam, kemudian berwudu, kemudian salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu kan sudah ditentukan. Yang wajib itu ada berapa? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Tapi siapa yang ingin menambah, yaitu menambah amalannya, maka kesempatan itu terbuka lebar. Terbuka seluas-luasnya. Siapa yang mau nambah, tafadhal. Tapi yang wajib adalah 5. Jadi yang 5 itu al-haddul adna. Batasan minimal. Minimal seorang muslim itu, ya, dikatakan muslim kalau dia udah menjalankan 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, itu bukan itu maksimal. Itu bayangkan betapa banyak manusia-manusia, bahkan kaum muslimin, yang sholat hanya sekali dalam sepekan. Ya, hari Jumat aja.
Bahkan di antara mereka ada yang sholat cuma pada waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Bahkan ada yang sholat itu ya kalau lagi mood, ya. Kenapa kamu nggak sholat? Saya lagi nggak mood. Bahkan ada lagi yang sholat itu kalau nggak punya hepeng, kalau nggak punya duit, baru dia sholat. Kalau selagi banyak duitnya, dia nggak sholat. Gitu. Jadi, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Jadi banyak sholat-sholat sunnah itu. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat duha, ada sholat istikharah, ada sholat sunnah mutlak. Dari kesemua sholat itu, yang paling afdal adalah sholat tahajud. Dan ini adalah motivasi bagi kita untuk menjalankan sholat tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya tidak ada batasnya. Sholat malam itu nggak ada batasnya, Pak. Mau berapa rakaat? Nggak ada batasnya. Nanti akan dijelaskan di penjelasan berikut ini. Nah, kembali lagi kita kepada pembahasan sholat witir. Witir itu berapa rakaat? Dikatakan di sini, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir hak bagi setiap muslim. Nah, apa pengertian hak di sini? Ya, ada 2 macam. Ada yang mengatakan pengertian hak di sini wajib. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama menjelaskan hak di sini adalah sangat ditekankan, ya, sangat besar keutamaan, sangat besar fadilahnya. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Memang sih hukumnya sunnah, tapi ini adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau witir 5, tafadhal. Wa man ahabba an yutir bi thalathin falyaf'al. Silakan. Siapa yang mau witir 3 rakaat, silakan. Wa man ahabba an yutir bi wahidah. Siapa yang mau witir dengan 1, maka lakukan. Rawahul arba'ah illa Turmuzi. Diriwayatkan oleh 4. Kalau 4 tadi apa, Pak? Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. 4 ini meriwayatkan illa Turmuzi, kecuali Turmuzi. Ya, Turmuzi yang enggak meriwayatkan hadis ini. Tiga imam itu meriwayatkannya. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i waqfah. Ini kata-kata ini. Wa rajjahan Nasa'i waqfah. Tapi menurut Imam Nasai, hadis ini hadis mauquf. Apa hadis mauquf itu? Hadis mauquf itu hadis yang hanya sampai kepada sahabat radhiyallahu anhu. Rawi a'lanya hanya sampai kepada sahabat itu. Sahabat berkata, ya, sahabat menceritakan tentang sebuah hadis tanpa menghubungkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Salat witir itu tidak wajib seperti salat wajib. Tidak wajib seperti salat fardhah. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis berikut ini menjelaskan lagi kepada kita semua adalah fadilah dan keutamaan salat witir. Katanya apa? Innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humurin ni'am. Allah menganugerahkan kepada kalian suatu salat yang mana salat itu lebih baik daripada unta merah. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Salat apa itu ya Rasulullah? Qala al-witru. Yaitu salat witir. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ya, setelah salat isya sampai terbit fajar. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat witir ini adalah nikmat,
anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya. Nah, jadi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat ini. Jadi yang tidak mau menerima anugerah berarti dialah yang merugi. Nah, misalnya Pak Presiden memberikan anugerah kepada orang yang berprestasi, anugerahnya nggak diterima. Gitu. Kalau nggak diterima berarti rugi. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita salah satunya adalah salat witir. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah dalam Quran, Pak? Wal fajri walayalin ashrin. Apa lagi? Wasyaf'i wal watri. Demi yang genap, demi yang ganjil. Jadi yang ganjil itu adalah salat witir. Satu. Kemudian salat witir itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada salat kita. Salat sunnah kita itu ditutup dengan salat witir. Yang ketiga, Allah berikan pahala yang sangat besar. Buktinya pahalanya besar, Nabi nggak pernah meninggalkan salat witir tadi. Jadi di sini dikatakan bahwa salat witir itu ya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu, Pak, harta orang Arab yang paling mahal. Ya. Kalau orang Indonesia hartanya yang paling mahal apa? Ya, itu. Mungkin kalau mobil, ya mobil apa gitu, ya itu. Apa, Pak? Mobil Alphard gitu ya. Gitu. Jadi bayangkan hanya dalam hitungan menit melakukan witir itu. Habis berapa lama, Pak, melakukan witir? 3 menit dapat unta merah gitu ya. Itu. Dapat Ferrari 1 gitu. Nah, dikatakan seperti itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali fadilahnya dan besar sekali keutamaannya, jangan sampai kita sia-siakan dan jangan sampai kita meninggalkannya. Nah, kemudian bahkan di sini semacam ada ancaman. Man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak witir bukan termasuk golongan kami. Itu. Cuma masalahnya hadis ini akhrajahu Abu Daud bisanadin lain. Sanadnya lemah. Walaupun lemah tapi ada juga ulama hadis yang mensahihkannya yaitu Al-Hakim. Nah, apa sih maknanya tadi? Mestinya kan, Pak, kalau makna hakun itu artinya wajib sebetulnya. Al-witru hakun. Witr itu apa? Wajib. Tapi katanya di sini hakun bisa bermakna subut, ketetapan. Maksudnya sudah menjadi ketetapan agama, sudah menjadi hal yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ada makna penekanan, ya. Jadi sholat sunnah witir itu adalah sholat yang betul-betul disyariatkan. Kenapa? Karena banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkannya. Akan tetapi witir itu tidak wajib, Pak. Apa dalilnya witir itu tidak wajib? Nah, ada dalam sebuah hadis, ya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Najd. Ya. Wa fihi faqala sallallahu alaihi wasallam khamsus salawatin fil yaumi wal lailah. Ya. Rasulullah mengatakan 5 salat dalam sehari semalam. Kemudian orang ini bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada lagi yang lain ya Rasulullah selain dari yang 5 itu?
La, kata Rasulullah, tidak ada yang lain. Illa anta tawwa'a, tidak ada yang wajib lagi. Kecuali kalau kau melakukan yang sunnah. Ya. Berarti seandainya witir itu wajib, niscaya Nabi akan mengatakan bahwa oh ada satu lagi, salat witir. Tapi karena Nabi tidak mengatakannya, maka berarti yang wajib itu hanya 5 salat itu tadi. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad, faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istihfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahu Allahul jannah. 5 salat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Barang siapa yang melakukannya, tidak menyia-nyiakannya, ya, tidak menyia-nyiakannya, maka Allah punya janji. Allah berjanji akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya hanya melakukan yang wajib-wajib saja pun kita udah bisa masuk surga. Itu. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu jika aku sholat 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian aku juga puasa di bulan Ramadan, kemudian aku juga menunaikan haji, ya, apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Kalau begitu ya sudah, saya nggak akan tambah yang lain-lain lagi, katanya. Itu. Begitu mudahnya masuk surga itu. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, kecuali yang nggak mau. Semua umatku itu akan masuk surga, kecuali memang dia dasarnya nggak mau. Nah, ada lagi dalil Pak yang mengatakan bahwa witir itu tidak wajib. Ya, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Madinah ke Yaman itu jauh nggak Pak? Jauh, ya. Delegasi, ya, utusan ke sana untuk apa? Untuk mengajarkan agama kepada mereka. Karena Mu'adz bin Jabal itu termasuk ulama us-sahabah, ulamanya sahabat, muftinya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian di situ dijelaskan fa'alamahum annallaha ibtarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Maka kata Nabi, sampaikan kepada mereka Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Katanya inilah dalil yang paling bagus menyatakan bahwa witir itu tidak wajib. Kenapa? Karena ya, pengiriman Mu'adz ke Yaman itu terjadi di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang Nabi wafat. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa kalau katakan itu di awal-awal mungkin ada berubah, tapi ini sudah di menjelang Nabi SAW wafat. Jadi sholat witir itu sekali lagi jemaah sekalian hukumnya adalah sunnah. Paman sa'a autara bisaba'in, siapa yang mau witir 7 boleh. Siapa yang mau witir 5 juga boleh. Siapa yang mau witir 3 juga boleh. Siapa yang mau witir 1 juga boleh. Semakin banyak witirnya, semakin banyak pahalanya. Nah, kalau kita sholat witirnya 3 rakaat, ada 2 metode Pak. Metode yang pertama sekaligus 3. Jadi misalkan rakaat yang pertama baca Fatihah, kemudian baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua baca Fatihah, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutkan lagi rakaat yang ketiga. Baca Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Kemudian muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sekaligus. Versi yang kedua dikatakan salat 2 rakaat dulu. Kemudian salam. Kemudian salam, setelah salam bangkit lagi, tambah 1 lagi. Ada 1 yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu gimana? Dia sholat 2 rakaat.
kemudian dia tahiyat dia. Ya, pas sudah 2 rakaat dia tahiyat, kemudian setelah tahiyat dia berdiri lagi, nambah 1 rakaat lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena menyamai sholat maghrib. Nah, jadi kalau menyamai sholat maghrib, ya tidak boleh. Nah, tapi kalau dia salam dulu, kemudian setelah itu dia berdiri lagi, maka hukumnya adalah boleh. Nah, lalu kalau sholat witirnya 7 bagaimana? Nah, ada 2 pendapat. Yang pertama, 2, 2, 2, 1. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan dihimpun semuanya. Jadi sholat dia 7 rakaat sekaligus secara bersamaan. Itu. Takut kelamaan, Mbak ya? Gimana? Takut lupa ya malah? Iya. Jadi, tapi ada memang begitu. Jadi mungkin Bapak bertanya bagaimana caranya sholat witir yang 7 itu? Ya sama dengan sholat witir yang 3 tadi. Kalau sholat witir yang 7 adalah 2, 2, 2, 1. Ya. Jadi dari awal dia udah tetapkan saya mau sholat witir berapa, ditentukan dulu. Mau sholat witirnya 3 atau mau sholat witirnya 5 atau mau sholat witirnya 7. Jadi dia atau mau sholat witirnya 1, ditentukan dari awal. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait sholat tahajud, kita bicara ideal. Jumlah lengkap, taruhlah 8 plus 3 witir, bacaan panjang. Pertanyaannya adalah, apakah mana yang lebih utama? Selesai salam bangkit, selesai salam bangkit, seterusnya. Ajar ideal tadi, bacaan panjang, jumlah juga melengkapi, atau tadi kan ada kenapa dua-dua itu kan ada hikmahnya istirahat. Nah saat istirahat itu apakah ada anjuran untuk tafakur, untuk istighfar dan sebagainya? Ya. Jadi sholat malam itu tadi kita katakan sekurang-kurangnya 2. Ya, sekurang-kurangnya 2. Sebanyak-banyaknya tidak ada batasnya. Dari mana diambil penjelasan bahwa sebanyak-banyaknya tidak ada batasnya? Dari mana diambil itu? Ada hadis, man shalla subha fi jamaah, man shalla isya'a fi jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa salat isya berjamaah, pahalanya seperti dia sholat separuh malam. Separuh malam. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang sholat sepanjang malam. Jadi itulah sholat sepanjang malam, berarti memang ada orang yang sholatnya sepanjang malam. Jadi tidak ada batasan rakaatnya. Gitu. Nah, kemudian seperti yang ditanyakan tadi adalah apakah ada anjuran antara setiap rakaat itu kita membaca bacaan-bacaan tertentu? Kalau bacaan-bacaan tertentu itu kita harus menyertakan dalil. Masalahnya tidak ada dalilnya gitu. Tidak ada dalilnya. Yang ada ini mungkin setiap Nabi selesai salam selalu mengatakan Allahumma a'inni ala la tansa dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa setiap selesai salat baca salat apa saja, salat wajib dan juga salat sunnah.
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi dalam beribadah itu ada namanya tanawu. Tanawu itu variasi supaya tidak bosan. Jadi di sela-sela antara dua rakaat itu bisa kita manfaatkan itu kesempatan untuk doa. Karena sepanjang malam itu doa mustajab. Ya, doa yang paling makbul adalah doa yang disampaikan sepertiga malam terakhir. Tapi kalau umpamanya mau dikatakan apakah ada bacaan-bacaan khusus, doa-doa khusus, itu tidak ada. Itu. Yang ada mungkin doa untuk tahajud itu ya yang dibaca. Al jannatu haqqun wan naru haqqun ya. Kemudian apalagi saya nggak hafal doanya tapi memang ada kata-kata itu memang afdal untuk kita baca. Ya, ada lagi Pak pertanyaannya? Ya. Dua-duanya ada. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalatin." Ya, kekasihku berwasiat kepadaku. Maksudnya kekasihku itu Rasulullah. Berwasiat kepadaku 3 hal. Salah satunya an utir qabla an anam. Aku witir sebelum tidur. Tapi hadis yang lain, ij'alu akhira salatikum witran. Jadilah penutup salat kamu witir. Jadi mungkin kita lihat mana yang paling sesuai dengan kita. Kalau kita misalkan udah kelelahan, diperkirakan kita khawatir nggak bisa bangun malam, maka witirlah sebelum tidur. Tapi kalau yakin nanti bisa bangun tengah malam, kemudian maka jadikanlah witir itu menjadi penutup. Tapi sekali lagi, la witrani fi lailah. Dalam hadis itu dikatakan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya misalnya dia udah witir, kemudian nanti dia tutup lagi, enggak ada. Apakah masih boleh sholat sunnah setelah witir? Boleh. Tapi yang paling afdal jadikanlah penutup daripada sholat kamu itu sholat witir. Ya. Ya Pak. Ya. Sholat itu sebaiknya dilaksanakan sepertiga malam atau kita tidur rupanya jam 9, tiba-tiba jam setengah 1 terbangun. Iya. Apakah sama dengan sepertiga malam terakhir? Seabdul-abdulnya adalah sepertiga malam terakhir. Jadi bagi aja malam itu, katakanlah jam 8. Jam 8 sampai jam 4. Jam 5 lah gitu. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam ya Pak? Berapanya? 10. Iya 10 jam. 10 jam itu berarti dari jam 8 sampai jam 11. Sepertiga malam pertama. Boleh. Sepertiga malam pertama itu. Sepertiga malam kedua dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Dari jam 2 sampai jam 5 itu sepertiga malam yang terakhir. Jadi yang paling afdal untuk tahajud itu adalah sepertiga malam terakhir. Ini untung buat yang sudah tua-tua, biasanya jam 2 udah nggak bisa tidur. Iya kan Pak? Rata-rata begitu. Cuma nanti digunakan untuk apa? Untuk nonton bola atau untuk tahajud. Itu saja masalah. Ya. Itu. Ya. Ada ajakan sholat witir tapi di luar Ramadan berjamaah. Itu bagaimana sih? Sholat witir berjamaah. Kalau niatnya untuk menyemangati nggak ada masalah. Tapi kalau dia menganggap bahwa itu ada sunnahnya, tidak ada. Itu. Ya. Kalau untuk menyemangati nggak ada masalah. Itu. Kalau terbangunnya di jam setengah 2 malam itu udah rutinitasnya gimana? Sepertiga malam terakhir bangunnya. Ya. Berarti sepertiga malam kedua. Ya. Sepertiga malam kedua.
Apanya? Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya sepanjang Nabi sendiri itu kadang nggak tentu. Kadang sepertiga malam pertama, kadang sepertiga malam kedua, tapi lebih biasanya sepertiga malam terakhir. Itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi aja gitu. Sehingga dikatakan bahwa waktu untuk sholat tahajud itu panjang. Panjang dia, mulai pada Isya sampai subuh. Itu semua itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi ini yang kita pelajari ini fikih sholat witir sama fikih sholat tahajud, supaya sholat tahajud kita itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada hadis mengatakan seperti ini, maka ada yazidu fi Ramadan wala fi ghairi an 11 rakaat. Nabi tidak lebih salatnya dalam Ramadan dan selain dari Ramadan berapa? 11 rakaat. Ya, memang iya, tapi bukan berarti kalau lebih daripada itu haram. Kalau lebih daripada itu haram ataupun kurang daripada itu haram. Salatul lail katanya, salat malam itu termasuk yang tidak ditetapkan berapapun rakaatnya. Karena dalam Quran itu karena kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur. Kalau sedikit tidur salatnya banyak itu, Pak. Nggak mungkin cuma 11 rakaat gitu. Jadi lebih dari itu pun mereka bisa melakukannya. Wallahu alam, itu saja dulu jemaah sekalian. Semoga kita diberi Allah taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.